Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita limpahkan karena Beliau telah memberikan rahmat kesehatan. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rizda Aulia Putri dari Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palangkaraya, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum mengenai Rasulullah yang menggadaikan baju perang beliau, sekaligus untuk memenuhi tugas UAS hadis ekonomi. Rasulullah pernah menggadaikan baju perang beliau agar bisa ditukarkan dengan makanan pokok, yaitu gandum. Nah, gandum tersebut ingin dibeli Rasulullah agar bisa disantap bersama keluarganya. Dan baju perang beliaulah yang beliau gadaikan dengan salah seorang Yahudi yang bernama Abu Syam. Hal ini tertuang dalam hadis yang berbunyi, An Aisyah Qola Istaro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min Yahudiyin to'aman warhanahu dirahu. Artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari salah seorang Yahudi yang bernama Abu Syam dengan menggadaikan baju perang beliau. Hadis beriwayat Bukhari. Namun sayangnya, baju perang itu tidak bisa ditebus Rasulullah hingga beliau wafat, sehingga Ali bin Abi Thalib lah yang melunasinya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baju perang tersebut dinilai dengan 30 syah gandum, salah satu syah terdiri dari 4 mud, adapun 1 mud seukuran 4 kali telapak tangan. Pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijriah, saat harta datang berlimpah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan harta tak terbilang dari para tamu dan utusan yang datang dari para penjuru negeri. Kalau hanya untuk 30 syak gandum, tidaklah sulit bagi Nabi untuk memperoleh dari para sahabat. Namun, beliau lebih memilih untuk menggadaikan salah satu harta bernilai tinggi yang dimilikinya kepada salah seorang Yahudi. Mengapa Rasulullah membeli gandum dari orang Yahudi dengan cara gadai dan tidak memilih meminjam dengan para sahabat? Di dalam Syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi disebutkan beberapa kemungkinan, di antaranya, yang pertama, hal itu dilakukan Nabi sebagai penjelasan diperbolehkannya muamalah tersebut, dan yang kedua, saat itu tidak ada orang yang memiliki kelebihan bahan makanan selain si Yahudi tersebut, dan yang ketiga, sahabat tidak ingin menerima gadai dari Nabi dan tidak pula mau menerima pembayaran. Dengan demikian, sengaja Nabi memilih orang Yahudi agar tidak memberatkan para sahabatnya. Jika ada pertanyaan dalam riwayat yang sahih, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan untuk mempersiapkan kebutuhan makanan pokok keluarga untuk setahun. Lalu, mengapa beliau meminjam gandum dari orang Yahudi? Ada beberapa kemungkinan terjawabnya dari pertanyaan itu. Yang pertama, kejadian tersebut setelah kebutuhan makanan pokok beliau habis. Yang kedua, beliau kedatangan tamu secara tiba-tiba. Ada pula kemeliauan mutiara hadis mengenai hadis ini, yaitu yang pertama, diperbolehkannya gadai, lebih-lebih dalam Al-Quran juga menunjukkannya. Yang kedua, diperbolehkannya untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir, dan hal ini tidak termasuk bentuk kecenderungan membela mereka. Dan yang ketiga, diperbolehkannya untuk berhubungan dengan salah seorang yang hartanya dominan haram dengan syarat barang tersebut tidak diketahui secara pasti sebagai barang haram. Al-Imam Al-Hassani mengatakan hadis ini tidak menunjukkan tidak perlunya memperhatikan tata cara bermuamalah sesama mereka. Sudah diketahui mereka berjual beli khamar, memakan dan mengambil harta haram, akan tetapi bukan tugas kita untuk meneliti muamalah tersebut dengan cara harta tak bisa sampai ke tangan mereka. Kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana kepada orang yang berkepemilikan halal hingga ada bukti pasti kebalikannya. Seperti itu juga kita bersikap kepada orang-orang yang zalim. Yang keempat, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya menjual senjata kepada kaum kafir sebab baju perang bukanlah senjata. Gadai juga bukan bentuk jual beli. Selain itu, orang Yahudi tempat Nabi menggadaikan termasuk golongan mustamanin yang memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan sehingga tidak dikhawatirkan munculnya gejolak dan pengkhianatan darinya, sebab membantu kaum kafir dan musuh dengan senjata merupakan keharaman dan pengkhianatan yang besar. Yang kelima, hadis ini menunjukkan kejuhutan dan kesederhanaan Nabi karena berharap janji Allah dan kedermawanannya. Oleh karena itu, beliau tidak membiarkan ada harta yang tersisa di sisi beliau. Yang keenam,
diperbolehkan yang melakukan gadai saat mukim. Dengan demikian, ayat yang menjelaskan tentang gadai di saat safar hanyalah menunjukkan keumuman gadai. Hal ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Sementara itu, Mujahid, Ad-Dahak, dan Majak Jahiriyah berpendapat bahwa gadai hanya dapat dilakukan pada saat safar. Yang ketujuh, perintah berusaha adalah bagian dari sikap tawakal. Rasulullah mengajarkan bahwa untuk mendapatkan nafkah harus dibarengi dengan usaha dan perjuangan. Salah satunya dengan cara gadai. Perintah berusaha pun dapat diambil dari sisi lain hadis ini, yaitu Rasulullah menggunakan baju besi untuk melindungi diri dari peperangan. Yang kedelapan, hadis ini adalah contoh penggunaan kaidah mendahulukan yang lebih penting. Baju besi adalah perlengkapan perang yang diperlukan oleh prajurit dalam waktu yang sama. Namun keluarga beliau membutuhkan nafkah. Beliau lebih mendahulukan nafkah keluarga karena hukumnya wajib, sedangkan berperang tetap dapat dilakukan meski tanpa baju besi. Yang kesembilan, hadis di atas menyatakan pengakuan Islam atas kepemilikan harta orang kafir. Harta yang dimiliki secara sah oleh orang kafir tidak dapat dirampas atau diambil selain dengan cara diizinkan oleh syariat. Jadi, bukan karena kekafiran seseorang, lantas kita boleh menzoliminya. Yang ke-10, hadis ini menunjukkan perhatian ahli waris terhadap beban dan tanggungan keluarga yang meninggal. Sekaligus, hadis ini menunjukkan pentingnya bagi seorang untuk mencatat dan memberitahu kepada ahli waris baik tentang beban dan hak kewajiban dirinya maupun hak dan kewajiban orang lain. Rasulullah wafat dalam keadaan beliau mengetahui tanggungan gadai dengan keadaan orang Yahudi. Yang ke-11, seluruh perjalanan hidup Rasulullah memberikan manfaat dan dapat diambil ibadahnya sejak beliau dilahirkan, beranjak dewasa, hingga menjadi nabi hingga akhir hayat beliau. Selalu ada pelajaran dan bimbingan bagi setiap orang yang ingin merenunginya. Setelah Rasulullah wafat pun, umat beliau masih dapat mengambil banyak pembelajaran dari perbuatan beliau yang menggadaikan baju besi kepada salah seorang Yahudi. Yang ke-12, warisan yang terbaik adalah amal kebaikan. Perhatikanlah, Rasulullah meninggalkan dunia ini. Beliau tinggalkan dunia dalam keadaan beliau menjadi pemimpin dan penguasa Jaziriyah Arab, ditakuti oleh setiap orang yang ada saat itu. Para sahabat siap sedia mengorbankan jiwa raga dan harta untuk beliau. Namun, beliau tinggalkan dunia ini tanpa mewariskan dinar, dirham, budak sahaya, atau harta yang lain. Beliau hanya meninggalkan bakal berwarna putih, senjata, dan tanah yang beliau wasiatkan sebagai sedekah. Beliau meninggalkan dunia dalam keadaan baju besi. Beliau tergadai di tangan orang Yahudi. Para sahabat sangat memahami hal ini. Warisan beliau adalah ilmu. Dengan demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita pun termasuk pengikut beliau yang sangat berharap mendapatkan bagian dari warisan ilmu yang beliau tinggalkan. Saya memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan bagi para pendengar karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.